Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu ke-21 setelah Trinitatis hari ini, karena ini adalah kesempatan yang pertama bagi saya untuk memberitakan firman di gereja HKBP Ciputat ini dalam rangka pertukaran mimbar pelayan penuh waktu HKBP Distrik 21 Banten. Izinkanlah kami terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya adalah Pendeta Donald Ferry Marganda Pasaribu yang melayani di HKBP Kodia Tangerang, Resort Bonang Indah. Kami telah melayani di situ selama 1 tahun. Sebelumnya melayani di HKBP Petojo, Jakarta Barat. Kami telah berkeluarga, mangalap boru nirajai, boru marbun bajar nahor, horas madihamu hula-hula nami nadong dison. Dan kami telah dikaruniai 3 orang anak, 1 putri dan 2 orang putra. Nama nubu honau, ima inang pangitubu boru lubaturuan. Kami tubuh jala magodang di Pematang Siantar, jala adong do songgok-songgok nauli naking tuhami. Holam masuk kami tu konsistori, HP toroma mandapotok kami dongan sekelas tiki SMA ima nyonya situa manurung boru hari aja di Jolodo nasida. Makana gabi songona hitir-hitira Omar Jamita sahalion. HP biasanya takian ya grogi Omar Jamita. Ya, songonima partina dan singkat siak kami, perkenalan singkat bagi kita. Kiranya persaudaraan ini bisa akan terus terpelihara di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan secara khusus kami menyampaikan salam dari jemaat HKBP Kodia Tangerang kepada jemaat HKBP Ciputat. Shalom, horas madihita saluhutna. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam surat Paulus yang kedua kepada muridnya Timotius, yang tertulis dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 5. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Marilah kita bersama-sama mengikuti firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memulai khotbah ini saya ingin bertanya kepada kita. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 6. Besok ada apa tanggal 7 Oktober? Hah? Adong lu nama ngingot? Ulang tahun gereja kita HKBP besok 7 Oktober yang ke-163 tahun. Sudah 163 tahun Injil dikabarkan di tanah Batak oleh orang yang sebenarnya bisa kita katakan tidak punya kepentingan sebenarnya untuk datang ke tanah Batak, tanah yang penuh dengan kegelapan waktu itu.
Tetapi syukurlah Tuhan menggerakkan hati orang itu. Katakanlah Heine, Klammer, Betz, Van Asselt, Van der Tuk, sampai akhirnya Nommensen, sampai akhirnya teruslah berdatangan. Akhirnya apa? Kita di Apit, di utara Aceh yang sangat kuat, dengan di selatan Sumatera Utara itu Sumatera Barat juga yang sangat kuat juga dengan agamanya. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan itu. Di tengah-tengahnya Tuhan memenangkan orang Batak melalui siapa? Melalui orang-orang yang mau mengorbankan dirinya untuk datang memberitakan Injil. Khususku Majoto Hamwa Manginang, apakah sudah ada iman di tanah Batak sehingga Tuhan mendatangkan itu? Apakah sudah ada iman sebelumnya di tanah Batak? Apakah ada orang opuk kita yang berdoa? Tidak ada, belum ada iman. Dan orang tidak mengenal Tuhan sama sekali. Tapi di kondisi tidak ada iman itulah Tuhan mengirimkan para penginjil datang ke tanah Batak sehingga kita mengenal Kristus Sang Juru Selamat. Maka apa panggilan firman Tuhan kepada kita hari ini? Seperti yang tertulis dalam Matius 10 ayat 28. Apa yang kamu terima dengan cuma-cuma, berikanlah juga itu dengan cuma-cuma. Apa yang kita terima dengan cuma-cuma dari Tuhan? Terkait dengan ulang tahun HKBP besok yang ke-163, Injil. Injil kita terima dengan cuma-cuma. Maka sekarang waktunya bagi kita giving back. Kembalikan. Itulah panggilan firman Tuhan kepada kita hari ini. Hai engkau yang telah menerima Injil, kau menerima Injil dengan cuma-cuma. Bahkan kau tidak pernah meminta. Opung kita tidak pernah meminta. Betul-betul kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Maka berikanlah juga Injil itu cuma-cuma kepada dunia ini, dimanapun engkau berada. Itulah firman Tuhan kepada kita. Tadi dikatakan di ayat 2, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Bapak Ibu saudara-saudara, pertanyaannya kemudian, pemberitaan firman itu pilihan atau tidak? Karena ada orang yang mengatakan, saya kan bukan pendeta, saya bukan sintua. Apakah jemaat juga wajib memberitakan firman? Ahadu alusna manginang. Kalau kita memaknai pemberitaan firman itu adalah khotbah di mimbar, maka memang kita akan menjawab, ya tidak dong. Dan mungkin dabahamu ruas rotu mimbaronate marjamita, dan mungkin nih, mungkin situa pera grogi doate. Mungkin, tapi mungkin terkadang mau. Tapi jemaat nggak mungkin, saya rasa. Itulah kalau kita memahami pemberitaan firman hanya di mimbar ini saja. Tetapi tidak Amanginang. Pemberitaan firman bukan hanya ada di mimbar ini, bukan, sama sekali tidak. Nanti kita akan lihat. Oleh sebab itu Paulus mengatakan di 1 Korintus 9 ayat 16, celakalah aku jika aku tidak memberitakan firman. Kebalikannya dia mengatakan, jika aku memberitakan firman, tidak ada bagiku kesempatan untuk bermegah. Jadi itu sebuah hal yang biasa, bukan sesuatu yang luar biasa. Bahkan katanya, kalau itu tidak dilakukan, celakalah aku. Kenapa Paulus mengatakan celaka? Karena akan tiba saatnya nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bukan lagi dalam bentuk bayi mungil yang kita rayakan kelahirannya dengan menyanyikan Oh Holy Night, the stars so brightly shine, sambil menyalakan lilin, sambil tersenyum. Itu kedatangan yang pertama dalam bentuk bayi mungil dan kita bersuka cita. Tapi kedatangannya yang kedua nanti, dia sudah datang tidak bentuk bayi mungil lagi, tapi sudah dalam bentuk hakim yang mengadili. Mengadili siapa? Mengadili setiap orang yang sudah menerima Injil tapi tidak memberikannya kepada orang lain, tapi hanya menyimpannya untuk dirinya sendiri. Ingatlah perumpamaan tentang talenta. Firman Tuhan itu adalah talenta. Ada yang diberikan 1, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 5. Tidak peduli seberapa banyak yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, tapi intinya apa? Beritakanlah itu.
Dan celakalah kita jika kita tidak meneruskan Injil yang sudah kita terima itu. Tuhan Yesus juga mengatakan di Matius 20 ayat 19, Matius 22 ayat 19, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Matius 28, dan ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan akhir zaman. Jadi sebenarnya itu ada satu paket, ada dua hal yang tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Pergilah, beritakanlah firman. Dan paket yang satu lagi apa? Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Artinya apa? Ada banyak orang Kristen meminta penyertaan Tuhan dalam hidupnya, tapi cuma penyertaan Tuhan yang dia minta, kewajiban untuk memberitakan firman tidak pernah dia lakukan. Maka ini sebuah hal yang sangat absurd. Padahal ini sebuah paket. Jika engkau meminta penyertaan Tuhan dalam hidupmu, maka pastikan penyertaan itu terutama kau minta adalah karena engkau bersedia untuk memberitakan firman. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, kembali kita ke pertanyaan tadi. Bagaimana cara kami Amang memberitakan firman? Kami bukan pendeta, kami bukan sintua, bahkan saya tidak tahu apa-apa tentang firman. Maka yang pertama Amang Inang, saya mau mengatakan, bagaimana mungkin kita bisa memberitakan firman jika kita tidak pernah bergaul dengan firman? Itu dulu, itu hal yang mustahil saya rasa. Bagaimana mungkin kita bisa memberitakan firman jika kita hanya mendengar firman dari orang kedua, dari pendeta, sementara kita tidak pernah langsung membacanya dari orang pertama, dan membiarkan Kristus atau Roh Kudus yang berbicara kepada kita melalui buku ini? Maka yang pertama harus kita lakukan dalam tahap memberitakan firman adalah bacalah firman ini agar kita tahu apa yang harus kita sampaikan. Amang Inang, saya mau tanya, contoh misalnya, ya, penyimpangan ini sudah terlalu jauh, ya. Katanya, makanya tadi dikatakan di ayat 3-4, akan ada waktunya orang tidak mau lagi mendengarkan firman yang murni, mereka akan mendengarkan firman sesuka hatinya. Sekarang kita uji, kita tes bagaimana penyimpangan firman Tuhan ini sudah terlalu jauh. Satu kata saja tentang berkat. Saya mau tanya, siapa yang setuju kekayaan itu berkat? Angkat tangan aja, nggak apa-apa Mang Inang. Down? Oh, nama biar doa rawate. Mana husukku majatuhamu? Kesehatan itu berkat atau tidak? Kekayaan itu berkat atau tidak? Umur panjang itu berkat atau tidak? Ah, itulah, nggak menyimpang, kan? Padahal menurut Allah sendiri, pemberian itu berkat atau tidak? Belum. Ingat konsep berkat. Pertama sekali berkat diberitahukan di Alkitab adalah di Ulangan 30. Ketika Allah memanggil orang Israel dan Allah mengatakan melalui Musa, kepadamu kuperhadapkan berkat atau kutuk. Itu mereka sudah di seberang tanah Kanaan, ya, belum ke tanah Kanaan. Musa tidak ikut ke tanah Kanaan, maka diberikan kepada dia pidato yang terakhir, bilang kepada orang Israel, kepadamu kuperhadapkan berkat atau kutuk. Pertanyaannya, berapa yang ditunjukkan Amang Inang? Kepadamu kuperhadapkan berkat atau kutuk, berapa yang ditunjuk? Siapa yang mengatakan dua? Kembali ledang mungkin tunjuk tangan nanti. Banyak orang yang mengatakan yang ditunjuk dua, berkat atau kutuk. Contoh seperti ini, kepadamu kuperhadapkan berkat atau kutuk.
Padahal tidak. Yang ditunjukkan satu, kepadamu kuperhadapkan berkat atau kutuk. Apa itu yang ditunjuk? Tanah Kanaan yang penuh susu dan madu. Itulah pemberiannya. Jadi pemberian itu belum berkat dan belum kutuk. Bisa menjadi berkat dan bisa menjadi kutuk. Tanah Kanaan itu bisa menjadi berkat dan bisa menjadi kutuk. Dapat rohat no? Padahal kita sering mengatakan pemberian itu sudah berkat. Maka kalau begitu Amang, apa berkat itu menurut Tuhan? Maka Tuhan mengatakan, jika nanti engkau kaya di tanah Kanaan itu dan kau jadi dekat kepadaku, maka itu menjadi berkat bagimu. Tapi jika nanti engkau kaya di tanah Kanaan itu dan kau lupa kepadaku, maka tanah Kanaan itu menjadi kutuk bagimu. Sehingga dari situ apa definisi berkat menurut Tuhan, bukan menurut kita. Menurut Tuhan berkat sebenarnya adalah sesuatu yang membuat engkau dekat kepadanya. Kondisi engkau dekat kepadanya itulah berkat. Sehingga pertanyaannya, kekayaan itu berkat atau tidak? Kita mengatakan berkat Amang, tapi menurut Tuhan tidak. Belum, itu lebih tepatnya. Tergantung apakah kekayaan itu membuatmu jadi dekat sama Tuhan atau tidak. Penyakit itu berkat atau tidak? Jangan buru-buru mengatakan itu kutuk. Tergantung apakah penyakit itu membuatmu jadi dekat sama Tuhan atau tidak. Kalau definisi berkat adalah segala sesuatu yang membuat orang jadi dekat sama Tuhan, maka saya mau bertanya, mana yang paling sering memberkati? Kesehatan apa penyakit? Faktanya penyakit. Mana yang paling sering membuat orang dekat sama Tuhan? Kekayaan apa kemiskinan? Faktanya kemiskinan. Inilah sudah sangat jauh melenceng firman Tuhan itu. Jadi bagaimana kita bisa memberitakan firman kalau kita tidak baca langsung? Kita sering mengatakan, Tuhan berikan kepada kami berkat-Mu, kekayaan, kesehatan, kemuliaan, panjang umur. Ada orang umurnya panjang, tapi justru umur panjang itu tidak menjadi berkat bagi dirinya, tidak membuat dia dekat sama Tuhan. Ada umur orang pendek, 33 tahun, dia mati di kayu salib, tapi kematiannya memberkati banyak orang. Isemai Yesus Kristus. Jadi bukan soal panjang umur, bukan soal kekayaan. Nah itulah penyimpangan yang sangat jauh Amang Inang. Maka sekali lagi, ketika panggilan firman Tuhan kepada kita hari ini, beritakanlah firman, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah bacalah. Back to the Bible, sola scriptura, kata Martin Luther. Dan yang kedua, setelah kita membaca, beritakanlah. Bagaimana kita memberitakan? Katanya tadi, tegurlah dan nasihatilah. Ada dua. Susah do nama negoro nate, apalagi di kita halak Batak, picangin kan, susah, ya. Tapi Amang Inang, saya mau bertanya kepada kita. Adong dosa ada pandohalina tua-tua, nama dokon, molo suhar bulu di taik dongan, iko suhar do taiton. Apa artinya itu? Molo suhar bulu di taik dongan, kalau teman menarik bambu ke arah yang salah, iko suhar do tong taitonin, nah do lapatan nih. Nah banyak orang memaknainya, jika teman melakukan sesuatu yang salah, maka kita sebagai teman harus juga ikut salah. Kira-kira begitu ya. Anak Medan, hasur demi kawan. Itu dah pardonganoniate. Jadi kalau teman salah, kita juga harus salah. Tapi ada orang yang menafsirkannya berbeda. Seperti menarik bambu, kalau orang menariknya ke arah yang satu, maka kita juga harus menariknya ke arah yang berbeda, supaya sama-sama terbuka. Ada pemahaman nabaduahon. Maka firman Tuhan hari ini mengatakan seperti itu. Jika temanmu melakukan kesalahan, maka jangan kau ikut-ikut melakukan kesalahan, tegurlah dia. Dan kalau kita baca Matius 18 ayat 15 sampai 18, itu jelas caranya. Yang pertama, ajak dia bicara empat mata. Dan tegur dengan lemah lembut. Ayo teh. Unang langsung emosi ya teh. Tegur dengan lemah lembut. Kawan,
Kalau dia tidak mendengarkan, katanya ajak satu orang lagi kawanmu untuk menasihati dia. Dan kalau dia tidak mendengarkan, ajak lagi beberapa orang. Sampai 3 kali, tegur dia, kasih tahu kesalahannya, ajak dia kembali dengan lemah lembut. Jika engkau sudah melakukannya, engkau telah melakukan tugasmu. Jika dia tetap dalam dosanya, Tuhan tidak meminta lagi pertanggungjawaban darimu. Dia akan mati dalam dosanya dan engkau selamat. Tapi jika engkau tidak melakukannya, maka Tuhan tidak hanya meminta pertanggungjawaban dari dia, tapi Tuhan juga meminta pertanggungjawaban darimu, karena engkau tidak menegur temanmu yang salah. Ini tugas kita, Amanginang. Jadi memberitakan firman tidak harus dari mimbar ini, tapi menyatakan kebenaran itu. Tidak harus dengan berkoar-koar, cukup dengan sojo bastokibah adung nekudokon sehat doh. Nah itu ya. Ada orang mengatakan, jika engkau ingin memberikan sebuah kritikan, selipkan itu diantara 2 pujian. Aipe denggadui ya te, cara-cara denggadui. Makin cantik aja kau kulihat. Kau makin langsing ya enak. Jika mulai lembut hati, nggak mulai lembut hati nah, baru pedok kemak. Kayak kemarin itu, aduh, kayak gini. Labok. Karena apa? Sesuatu yang baik tapi dilakukan dengan cara yang salah, hasilnya tidak baik. Maka niat yang baik juga harus dilakukan dengan cara yang benar. Tegurlah temanmu yang salah. Itu sudah, kau sudah melakukan bagianmu dari Tuhan. Mandat utama, beritakanlah firman. Amanginang, saya mau bertanya kepada kita, apa definisi murtad? Nah ini lagi penyelewengan ini ya. Tadi berkat ya. Sekarang murtad. Apa definisi murtad? Apa definisi murtad? Banyak orang mengatakan murtad adalah pindah keyakinan. Misalnya kalau dari Islam pindah menjadi agama lain misalnya. Tapi kalau kita Kristen mengatakan pindah agama dari Kristen menjadi agama yang lain. Kalau itu definisi murtad, maka saya mengatakan yang di sini sudah otomatis semua tidak ada yang murtad. Benar? Benar. Tapi apakah itu definisi murtad menurut Alkitab? Tidak. Kalau kita baca nanti di Yesaya 5 ayat 20, di situ kita membaca, celakalah orang yang mengatakan baik itu jahat. Celakalah orang yang mengatakan baik itu salah, dan salah itu baik. Celakalah orang yang mengatakan terang itu gelap dan gelap itu terang. Dan celakalah orang yang mengatakan baik itu jahat dan jahat itu baik. Itulah definisi murtad. Jadi bukan soal pindah agama. Murtad menurut Alkitab adalah ketika dia berani mengatakan yang baik itu jahat dan yang jahat itu baik, memutarbalikkan kebenaran. Itulah murtad yang sesungguhnya. Jadi pertanyaannya, kalau itu definisi murtad, apakah di tempat ini ada yang murtad? Ada? Mungkin ada. Asik dia apa? Alani pardonganon, itu kan? Dia mengatakan baik itu benar. Baik itu jahat. Karena apa? Karena yang melakukan kejahatan itu temannya sendiri. Sementara yang betul-betul baik dia bilang jahat. Karena apa? Yang melakukan kebaikan itu musuhnya. Amanginang, sesimpel itu. Memberitakan firman adalah panggilan kepadamu untuk mengatakan yang baik itu baik dan yang jahat itu jahat. Nyatakanlah itu dengan penuh kelembutan. Jangan takut, jangan bersembunyi, karena Tuhan mengatakan aku menyertai engkau. Dan Tuhan mengatakan pangidu magugusya di mana? Pasti kita akan takut. Aduh, soguan rohana tuau. Tidak. Ini bukan soal kita, ini soal kerajaan Tuhan. Di ayat 1 tadi dikatakan apa? Demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Demi Tuhan, kira-kira begitu. Maka cukup katakan yang baik itu baik. Cukup katakan yang benar itu benar. Tidak perlu kita berkhotbah di tempat ini, di rumah, di kantor, dimanapun. Tegakkanlah itu. Baik adalah baik, salah adalah salah. Walaupun
Adong dua cara madok konate. Salah. Dohot. Salah doi. Ah itu ya. Yang disebut sama-sama, tapi caranya beda. Yang satu membentak, salah. Nasanai pulang songoni, salah doi. Maka yang kedua, pas semangat tua merjam itu. Upala po pesuaraku. Nah itu yang pertama, cara pemberitaan firman. Yang pertama dengan mulut. Tapi yang kedua, nah ini ada yang kedua. Apa yang kedua? Saya mengambilnya dari ilustrasi terang dan garam. Karena kita dipanggil menjadi terang dan menjadi garam. Apa beda terang dan garam? Garam itu, jika dia ingin mengubah sesuatu yang lain, dia harus mendatangi apa yang mau dia ubah, itu kan? Maka garam kalau mau mengasinkan air, dia harus datang ke air itu. Itulah kalau metode garam. Maka tadi itu metode yang pertama dengan mulut. Kalau kita mau memberitakan firman, kita harus datang kepada orang itu dan mengatakan kepadanya, menegur kesalahannya. Tapi ada cara yang kedua sebagai terang. Contoh seperti lampu ini. Lampu ini tidak perlu mendatangi diri kita. Dia cukup di tempatnya, tapi dia sudah bermanfaat bagi kita, sudah menerangi kita. Maka menegur orang yang salah tidak melulu dengan metode garam, dengan datang kepadanya, kau tadi salah, nggak harus melulu dengan itu. Karena kadang-kadang nggak semua kita bisa tegur, ya kan? Nggak semua kita bisa tegur. Maka kalau kita melihat, lihat dulu orangmu. Lihat dulu orangnya. Matius 7 ayat 6 mengatakan jangan kasih mutiara kepada babi, nanti diseret-seret. Kalau kira-kira orang itu tidak bisa ditegur, maka pakailah metode yang kedua, metode terang. Cukuplah kita melakukan apa yang baik, melakukan pekerjaan yang baik di tengah-tengah lingkungan yang selalu etos kerjanya jelek. Engkau sudah memberitakan firman di situ, bukan dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Kalau kita perhatikan tadi di panggilan Allah kepada Musa di Keluaran pasal 4, di ayat terakhir ayat 17 dikatakan, Musa pakai tongkatmu, karena akan ada banyak mujizat dari situ. Tongkat itu apa? Tongkat itu alat kerja Musa setiap hari, karena dia mau mengalahkan ternak. Maka dikatakan juga kepada kita, pakailah tongkatmu. Tongkat kita apa? Komputer, laptop, pikiran, mobil untuk sopir, stetoskop untuk dokter. Maka pakailah itu untuk memberitakan firman. Artinya apa? Lakukanlah apa yang Tuhan berikan kepadamu tanggung jawab. Lakukanlah itu bukan untuk manusia, tapi seperti untuk Tuhan. Lakukan dengan sebaik-baiknya, maka engkau telah memberitakan firman di situ. Datanglah tepat waktu di tengah orang yang selalu terlambat. Engkau telah memberitakan firman di situ. Berpakaianlah rapi di tengah orang yang selalu berantakan, maka engkau telah memberitakan firman di situ. Jagalah kebersihan di tengah orang yang kotor, engkau telah memberitakan firman di situ. Dan jangan buang sampah di tengah-tengah orang yang tidak peduli lagi dengan kebersihan, maka engkau telah memberitakan firman di situ. Menutup khotbah ini, saya mau ceritakan kesaksian seorang pendeta Hindu yang bertobat menjadi Kristen karena melihat pelayanan Mother Teresa. Dia datang ke tempat pelayanan Mother Teresa, ingin sebenarnya mengobrak-abrik. Tapi begitu dia masuk dan melihat, tiba-tiba dia tertegun dan berdiri terpaku. Karena apa? Karena dia sedang melihat Mother Teresa sedang membersihkan muntahan dari orang tunawisma yang sangat jorok, sangat kotor, pemabuk dan semuanya. Tapi dengan sabar Mother Teresa membersihkan semua muntahnya itu, seakan-akan dia tidak memiliki rasa jijik sedikit pun. Tiba-tiba pendeta Hindu ini pulang ke rumahnya. Dan 2 minggu kemudian dia datang lagi kepada Mother Teresa dan mengatakan, bagaimana cara saya menjadi Kristen? Akhirnya dia dibaptis. Setelah dia dibaptis, dia ditanya, kenapa kau pengen jadi Kristen? Apa jawabannya? Saya kagum sama Tuhan
yang bisa membuat umatnya melakukan pekerjaan sekotor itu dengan penuh ketulusan. Coba, itulah membuat dia. Tuhan saya nggak bisa membuat saya melakukan itu. Tuhan saya malah membuat saya membenci orang yang berbeda. Tapi Tuhannya Mother Teresa itu bisa membuat dia, bisa membuat Mother Teresa mengasihi orang yang berbeda dengannya, bahkan yang menjijikkan. Saya kagum dengan Tuhan seperti itu, dan saya ingin memiliki Tuhan seperti Tuhannya Mother Teresa. Perhatikan Amangena, Mother Teresa tidak berbicara sepatah kata pun dari mulutnya, tapi dia berbicara kuat dari perbuatannya, dan itu sudah cukup untuk memenangkan setiap orang. Maka panggilan Tuhan kepada kita semua, beritakanlah firman. Sedia atau tidak baik waktunya, siap sedialah. Beritakan dengan mulutmu, tapi terutama dengan perbuatanmu. Bukan untuk kepentingan kita, tapi demi kerajaan Allah. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapa untuk firman yang bisa kami dengarkan. Panggilan-Mu kepada kami telah tiba. Kami dipanggil untuk ikut memberitakan firman. Sebagaimana kami telah menerima firman, dan besok adalah perayaan 163 tahun firman sampai di tanah Batak. Maka firman yang telah kami dengarkan harus kembali kami teruskan ke dalam dunia. Melalui perkataan, tapi terutama melalui perbuatan. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi sarana penyampaian firman-Mu. Tapi sebelum kami melakukannya, ingatkan kami untuk terlebih dahulu bergaul dengan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, agar apa yang kami sampaikan bukan lagi keinginan kami, pikiran kami, kehendak kami, tapi benar-benar pikiran, kehendak, dan keinginan Tuhan. Sertai kami Tuhan, penyertaan-Mu kami butuhkan dalam pemberitaan firman ini, agar kami dapat menunaikannya tuntas sampai Tuhan memanggil kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita